Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian ion. Ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol. Ada 3 jenis ion, yaitu diantaranya yang pertama adalah ion tunggal. Ion tunggal ini adalah ion berunsur tunggal tetapi tidak bermuatan. Contohnya seperti Cu2+, tembaga 2, S2- sudah. Kemudian yang kedua ion poliatom. Ion poliatom ini adalah ion yang berunsur ganda dan bermuatan. Contohnya SO4 2-, sulfat, CO3 2-, karbonat, dan NH4+, amonium. Kemudian yang ketiga adalah ion kompleks. Ion kompleks ini adalah ion yang memiliki struktur kompleks yang terdiri atas atom pusat dan beberapa unsur lain yang berikatan ke atom pusat tersebut ligan melalui ikatan kovalen koordinasi. Senyawa kompleks. Senyawa kompleks adalah senyawa yang pembentukannya melibatkan pembentukan ikatan kovalen koordinasi antara ion logam atau logam dengan ion non-logam. Jenis-jenis senyawa kompleks yang pertama, senyawa kompleks netral, misalnya MiCO4. Yang kedua, senyawa kompleks ionik. Senyawa kompleks ionik terdiri atas ion positif, kation, dan ion negatif, anion. Misalnya AgNH3+. Dalam senyawa kompleks ionik, salah satu dari ion tersebut atau keduanya dapat merupakan ion kompleks. Ada 3 jenis senyawa kompleks ionik, yaitu yang pertama, senyawa kompleks ionik dengan kation sebagai ion kompleks. Yang kedua, senyawa kompleks ionik dengan anion sebagai ion kompleks. Yang ketiga, senyawa kompleks ionik dengan kation dan anion sebagai ion kompleks. Ini ada beberapa contoh pada WBT. Bisa dilihat cara menentukan bilangan oksidasi logam dari senyawa kompleks. Hal yang harus diperhatikan, yang pertama, unsur yang berada di sebelah kiri golongan 4 biasanya memiliki bilangan oksidasi positif sesuai dengan golongannya, seperti Mg golongan 2A, maka piloknya plus 2. Al golongan 13 3A, maka piloknya plus 3, dan seterusnya. Selain logam, biasanya ada kation NH4+. Kemudian yang kedua, unsur yang berada di sebelah kanan golongan 4 biasanya memiliki bilangan oksidasi negatif sesuai dengan golongannya, seperti Cl golongan 17 7A, maka piloknya min 1. O merupakan golongan 16 6A, maka piloknya min 2, dan seterusnya. Beberapa anion atau molekul yang umum digunakan sebagai ligan pada senyawa kompleks. Di antaranya yang pertama, ligan netral seperti H2O, NH3, CO, NO, dan ligan anion seperti Cn-, OH-, Cl-, I-, C2O42-. Caranya, yang pertama, uraikan senyawa kompleks menjadi kation dan anion. Batas penguraian biasa ditandai oleh tanda kurung tipu seperti pada gambar BBT bila ada. Kemudian kedua, bila ada unsur atau kelompok unsur yang di sisi kiri tanda kurung tipu seperti pada gambar, biasanya akan bermuatan negatif. Bermuatan positif. Kemudian yang ketiga, bila ada unsur atau kelompok unsur yang di sisi kanan tanda kurung tipu seperti pada gambar, biasanya akan bermuatan negatif. Contoh, K4 FeCN6 akan bereaksi ionisasi menjadi 4K plus FeCN6 4-. Kemudian FeCN6 4-
Di log Fe plus 6 Cn min sama dengan min 4. Di log Fe plus 6 min 1 sama dengan min 4. Di log Fe min 6 sama dengan min 4. Di log Fe sama dengan 6 min 4. Di log Fe sama dengan plus 2. Fe Cn 64 min di log Fe sama dengan plus 2. Kemudian kelimpahan dan keberadaan di alam. Senyawa kompleks di alam tidak hanya terdiri dari atom pusat berupa logam transisi. Atom pusat dari senyawa kompleks juga bisa dari unsur-unsur golongan alkali tanah atau logam dari golongan utama lain. Contohnya Na2O6+. Selain itu, atom pusat suatu molekul kompleks dapat juga memiliki bilangan oksidasi yang harganya negatif seperti CO4 min, yakni di log CO adalah min 1. Tata nama senyawa ion kompleks. Pertama, bagian ion kompleks pada tata nama senyawa didahulukan kation, lalu anion. Jumlah ligan dinyatakan dengan awalan angka dalam bahasa Yunani. Mono 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, dan 6 hexa, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Urmita Dewi Safitri, presensi 34. Tata nama senyawa ion kompleks. Bagian ion kompleks pada tata nama senyawa didahulukan kation lalu anion. Jumlah ligan dinyatakan dengan awalan angka dalam bahasa Yunani mono 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, dan 6 hexa, dan seterusnya. Nama ligan yang berupa anion mendapat akhiran O, contoh ligan Cl- dalam klorida sama dengan kloro. Nama ion pusat pada kation kompleks sama dengan nama biasa dari ion pusat itu. Contohnya, Ag pada kation AgNH32Cl mempunyai nama perak. Nama ion pusat pada anion kompleks harus dan wajib menggunakan tata nama iupac dan diberi akhiran At. Contohnya, Zn pada anion K2ZnCN4 mempunyai nama zinkat. Bila terdapat lebih dari satu ligan, contohnya CONH34H2O2 2+, maka urutan penulisan nama ligannya berdasarkan urutan abjad A hingga Z. Urutan penyebutan ligan. Yang pertama, apabila di dalam senyawa kompleks terdapat lebih dari satu ligan, maka urutan penyebutan ligan adalah secara alfabetis tanpa memperhatikan jumlah dan muatan ligan yang ada. Pada aturan lama, ligan yang disebut terlebih dahulu adalah ligan yang bermuatan negatif secara alfabet, kemudian diikuti dengan ligan netral yang disebut secara alfabet pula. Yang kedua, urutan penyebutan ligan adalah urutan berdasarkan alfabet pada nama ligan yang telah diindonesiakan. Misalnya, alfabet awal untuk Cl- adalah K, meskipun dalam bahasa Inggris kloro dengan alfabet awalan C. Sebagai contoh nama untuk senyawa kompleks COENCl+ adalah ion bis etilena diamina diklorokobalt 3. Benar, penulisan yang salah. Diklorobis etilena diamina kobalt 3. Yang ketiga, jumlah ligan yang ada dapat dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Tetapi apabila awalan-awalan tersebut telah digunakan untuk menyebut jumlah substituen yang ada pada ligan, maka jumlah ligan yang ada dinyatakan dengan awalan bis, tri, tris, tetrakis, dan seterusnya. Misalnya di dalam suatu senyawa kompleks terdapat dua ligan PPH3, maka disebut dengan bis trifenyl fosfina, bukan di atau trifenyl fosfina. Langkah penamaan senyawa ion kompleks. Contohnya AgNH32Cl dengan langkah pertama. Perhatikan bahwa kationnya adalah AgNH32+ dan anionnya Cl-. Pada kation terdapat ion pusat Ag dan ligan NH3. Bilangan koordinasinya 2 milik si ligan NH3. Karena penamaan kation dulu, maka sesuai peraturan, ligan dinamai angka Yunani. Di contoh ligannya ada 2, jadi diamin atau
D sama dengan bilangan koordinasi 2 amin nama ligan NH3. Selanjutnya mencari muatan Ag pada kation Ag NH3 2+. Ag 2+, muatan NH3 sama dengan +1. Ag +1, maka perak 1. Nama ion kompleks hipostesisnya diamin perak 1. Karena Cl- mempunyai nama klorida, maka nama senyawa AgNH32Cl adalah diamin perak 1 klorida. Contoh yang kedua yaitu K2ZnCN4. Yang pertama, untuk menentukan nama kation dan anion, biasanya bingung di muatannya, gunakan reaksi ionisasi. K2ZnCN4 menjadi 2K+ plus ZnCN4 2- kation K+ dan anion ZnCN4 2-. Ligan dan ion pusat pasti berada di tanda kurung siku, maka ion pusatnya Zn dan ligannya Cn. Bilangan koordinasinya 4 milik si ligan Cn. Karena penamaan dari kation, maka hipotesisnya kalium tetrasiano. Dilanjutkan dengan anion ZnCN4 2- dengan mencari muatan Zn dahulu. Zn 4+ muatan Cn menjadi 2-. Zn plus 2 menjadi Zn 2+. Ion pusat berada di anion, maka penamaannya sesuai nama IUPAC yang diberi akhiran AT karena Zn dan zinkat 2 adalah nama muatan yang ditemukan pada langkah 4. Jadi nama ion kompleks tersebut adalah kalium tetrasianozinkat 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Nurun Korbi, absen 32. Berikutnya adalah sifat fisika. Yang pertama, ion logam pusat dalam ion kompleks umumnya terdiri dari logam transisi. Yang kedua, ion kompleks yang stabil terbentuk dari ion logam pusat yang memiliki: yang pertama, ukuran ion relatif kecil tetapi muatannya besar atau potensial ioniknya tinggi. Yang kedua, energi orbital relatif sama dengan energi orbital dari pasangan elektron yang disumbangkan oleh ligan. Lalu sifat yang ketiga, pada umumnya ion logam transisi kurang stabil daripada ion kompleksnya. Misalnya ion kobal 3, CO3+ kurang stabil dibandingkan dengan ion CO6H3 6 kali 3+, atau dengan ion CO6H3 4 kali Cl2+. Lalu umumnya membentuk senyawa warna. Ion kompleks memiliki sifat yang berbeda dengan ion pembentuknya. Misalnya, ketika ion fero Fe2+ membentuk ion kompleks FeCN 6 kali 4-, maka sifat individu Fe2+ dalam ion kompleks tersebut tidak lagi memberikan reaksi terhadap pengujian ion Fe2+ bukan kompleks. Jadi ion Fe2+ dalam kompleks tidak mengendap menjadi FeOH2 kali ketika ditambahkan larutan NaOH. Sebaliknya, larutan kalium heksasianoferat 2 akan membentuk endapan coklat tembaga heksasianoferat 2 Cu2FeCN 6 kali ketika ditambahkan larutan tembaga sulfat sesuai persamaan kimia sebagai berikut. K4 FeCN 6 kali aquos bereaksi dengan 2CuSO4 aquos, Cu2 FeCN 6 kali solid bereaksi dengan 2 kali K2SO4 aquos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarani Rahmania Susanto, presensi 35. Saya akan menjelaskan mengenai sifat kimia dari senyawa kompleks. Kita tahu bahwa pada umumnya senyawa kompleks terdiri atas atom pusat yang berupa logam transisi. Beberapa logam transisi atau senyawanya dapat digunakan sebagai katalis pada proses industri, seperti polimerasi alkena pada pembuatan plastik, proses kontak pada pembuatan margarin, dan juga oksidasi alkohol pada pembuatan formalin. Reaksi-reaksi senyawa kompleks. Yang pertama ada reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah reaksi di mana satu atau lebih ligan dalam suatu kompleks digantikan oleh ligan lain. Nah, ligan itu apa sih? Ligan adalah molekul sederhana yang bertindak sebagai basa Lewis atau donor pasangan elektron. Nah, karena dia memiliki pasangan elektron bebas,
maka dia juga bersifat nukleofilik, yang artinya menyukai inti atom, sehingga dapat dikenal juga sebagai reaksi substitusi nukleofilik. Substitusi nukleofilik ini dapat dibedakan menjadi 4, yakni substitusi nukleofilik 1 ekstrim, substitusi nukleofilik 1, substitusi nukleofilik 2, substitusi nukleofilik 2 ekstrim. Substitusi nukleofilik orde 1 ekstrim ini diawali dengan pemutusan salah satu ligan dan berlangsung lambat, sehingga merupakan tahap penentu reaksi. Kita lihat dari mekanisme ini. Ada contoh senyawa kompleks yang terdiri dari 2 ligan, yakni CN- dan juga H2O. Kalau dari contoh ini, yang putus adalah H2O. Dia lepas, kemudian COCN- ini akan berikatan dengan Y- yang bertindak sebagai ligan pengganti dan berlangsung secara cepat. Nah, harga konstan laju reaksi ini hanya dipengaruhi oleh jenis senyawa kompleks dan tidak sama sekali atau tanpa dipengaruhi oleh jenis ligan pengganti, sehingga yang berpengaruh hanya senyawa kompleks sendiri. Kemudian substitusi nukleofilik orde 1. Perbedaannya itu apa sih dengan yang sebelumnya? Nah, kalau di sebelumnya itu kan yang berpengaruh adalah senyawa kompleks. Nah, kalau yang substitusi nukleofilik orde 1 ini, dia juga yang berpengaruh juga pembentukan ikatan antara ion pusat dan juga ligan pengganti, namun hanya sedikit, sehingga pembentukan ikatan antara ion pusat dengan ligan pengganti ini sedikit berpengaruh gitu. Kemudian substitusi nukleofilik orde 2. Itu perbedaannya dengan yang atas itu adalah kebalikannya. Jadi kalau yang atas atau orde 1 tadi, yang di atas ini, itu yang sedikit adalah pembentukan ikatan antara ion pusat dengan ligan pengganti. Kalau yang orde 2, ini yang sedikit adalah pemutusan ikatan antara ion pusat dengan ligan terganti. Nah, kita tidak akan membahas lebih lanjut, sekedar tahu saja. Kemudian yang substitusi nukleofilik orde 2 ekstrim. Ini diawali dengan pembentukan ikatan yang sempurna antara ion pusat dengan ligan pengganti, kemudian dilanjutkan dengan pemutusan ligan terganti. Nah, kalau kita lihat dari mekanisme di sini, ligan pengganti ini akan masuk terlebih dahulu ke senyawa kompleks, kemudian berlangsung secara lambat. Dan Cl ini akan lepas dari senyawa kompleks dan berlangsung secara cepat. Nah, perbedaannya dari yang nukleofilik orde 1 ekstrim, itu kalau dia itu kan putus dulu, kemudian berikatan. Nah, kalau yang ini, itu dia bakal berikatan dulu, kemudian putus. Nah, selain itu, konstan laju reaksi yang sebelumnya, atau orde 1 ekstrim tadi, itu kan dipengaruhi oleh senyawa kompleks saja. Nah, kalau yang ini, orde 2 ekstrim ini, dia juga dipengaruhi oleh jenis ligan pengganti. Jadi ada 2 yang berpengaruh. Selain jenis senyawa kompleks, juga ada jenis ligan pengganti. Kemudian reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi pada ion-ion pusatnya. Nah, berdasarkan mekanisme dibagi menjadi 2, yakni mekanisme bola dalam dan mekanisme bola luar. Kalau dari contoh, kita bisa langsung tahu bahwa letak perbedaannya itu ada pada ligannya. Kalau yang mekanisme bola dalam ini ligannya berubah. Kalau yang di mekanisme bola luar ini ligannya tetap. Oke, kembali lagi kita akan bahas mekanisme bola dalam terlebih dahulu. Nah, mekanisme bola dalam ini disebut juga sebagai mekanisme perpindahan ligan, karena perpindahan elektron dalam reaksi ini juga disertai dengan perpindahan ligan. Contohnya ini, CONH3,5Cl2+. Nah, CO di sini dia bermuatan plus 3. Dari mana? Nah, NH3 ini kan 0, Cl ini min 1. Otomatis CO itu kan plus 3 dong. Karena kan plus 3 min 1 itu plus 2, sesuai dengan muatan yang di atas. Kemudian CO yang di sebelah kanan itu muatannya plus 2, karena H2O ini 0. Nah, NH3 sebanyak 5 dan juga Cl, ini kan ada 6 ligan, tapi ada 2 jenis ligannya. Nah, ini berubah menjadi H2O, tetap jumlahnya 6. Nah, jadi yang berubah hanya ligannya. Dan juga bilangan oksidasi tentunya. Kemudian yang mekanisme bola luar ini, dalam mekanisme ini terjadi perpindahan elektron dan tidak disertai dengan perpindahan ligan. Nah, artinya ligannya tetap dong. Dan bilangan oksidasinya jelas berubah. Fe dari yang kiri ini, FeCN64- ini, dia plus 2. Dari mana? Karena Cn ini min 1. Min 1 kali 6, min 6. Kemudian Fe ini plus 2, biar jadi min 4. Kemudian yang di sebelah kanan, FeCN63- ini dia plus 3, karena Cn ini min 1, kemudian kali 6 min
6. Biar jadi min 3 berarti harus plus 3 dong. Jadi biloxnya berubah tapi ligannya tetap. Nah, begitu perbedaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidni Omunuril Haq, presensi 36 akan melanjutkan presentasi tentang ion dan senyawa kompleks, yaitu pada bab pembentukan atau pembuatan ion dan juga senyawa kompleks. Terdapat 4 metode dalam pembentukan atau pembuatan ion dan senyawa kompleks. Metode pertama yaitu metode analisis kualitatif. Apabila ion di dalam larutan tidak menunjukkan reaksi kimia seperti biasanya, ini berarti bahwa ion tersebut sudah membentuk ion kompleks. Salah satu contohnya, saat ion Cl direaksikan ke dalam larutan yang mengandung ion Ag+ dalam amonia, tidak terbentuk endapan putih AgCl, karena ion perak berada dalam bentuk ion kompleks. Metode kedua yaitu metode pengendapan. Senyawa kompleks ini dapat diendapkan, yaitu pembentukan kompleks kovalen netral dalam medium polar sebagai hasil pengomplekan dari ion logam dengan ligan-ligan anionik yang berupa molekul organik hidrofob. Metode ketiga yaitu metode perubahan sifat kimia. Kereaktifan ion logam mengalami perubahan ketika berikatan dengan ligan dan non-ligan. Ion CO2+ tidak mengendap ketika ditambah hidroksida logam alkali. Apabila ada amina, organik atau asam-asam hidroksi seperti asam tartrat atau asam sitrat. Ion Ag+ akan larut di dalam larutan KCN atau HI karena membentuk kompleks. Seperti yang ditampilkan dalam PPT. Metode keempat yaitu metode pelarutan. Pembentukan ion kompleks ditunjukkan pula ketika garam sukar larut ditambah reagen pengkompleks atau ion senama, misalnya pelarutan endapan AgCl dalam larutan amonia atau dalam HCl pekat seperti yang ditunjukkan pada persamaan kimia pada PowerPoint. Sekian dari saya tentang pembentukan ion dan senyawa kompleks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Parasmita, presensi 31 akan melanjutkan pembahasan tentang kegunaan ion dan senyawa kompleks. Yang pertama, untuk aplikasi di bidang analitika. Hampir semua analisis kualitatif melibatkan pembentukan ion kompleks. Biasanya ion kompleks dapat terbentuk ketika suatu endapan ditambah zat pengkompleks atau ion senama. Misalnya, endapan AgCl akan larut ketika ditambahkan larutan amonia dan membentuk ion kompleks diamin perak 1. Yang kedua, aplikasi dalam industria. Garam-garam besi yang larut dalam air dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Hal ini dapat dicegah dengan menambahkan EDTA. EDTA adalah zat pengkelat yang sangat kuat, dapat mengikat ion Fe3+ melalui 2 atom nitrogen dan 4 atom oksigen, sehingga membentuk ion kompleks FeEDTA- berupa cincin kelat beranggota 5. Dengan pembentukan ion kompleks tersebut, konsentrasi ion Fe3+ menjadi berkurang, sehingga tingkat keracunan diperkecil. Yang ketiga, penerapan dalam sistem biologis. Vitamin B12 adalah kompleks dari kobalkorin yang berperan dalam menjaga agar sel-sel berfungsi normal, terutama sel-sel saluran pencernaan, sistem murah saraf, dan sumsum tulang. Tubuh manusia mengandung senyawa seperti adrenalin, asam sitrat, dan kortison akan membentuk kompleks-kompleks yang tidak diinginkan dengan logam, seperti Pb, Cu, dan lain-lain. Juga mencegah metabolisme secara normal. Keracunan Pb dan Cu dapat disembuhkan dengan menginjeksikan EDTA sehingga membentuk kompleks logam EDTA yang dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya ada latihan soal. Soalnya yaitu nama yang benar dari ion kompleks
dari ion kompleks CONH3 4 kali Cl2+ adalah: pertama, mencari muatan CO. 1 sama dengan X plus min 1 kali 0 plus min 1 kali 2. Kemudian plus 3 sama dengan X atau bilox CO. Lignan NH4 disebut amina. Jumlah lignan NH3 sama dengan 4 sehingga menjadi tetra. Lignan Cl min sama dengan kloro. Jumlah lignan Cl min sama dengan 2 sehingga disebut dikloro. Maka penamaannya menjadi tetraamina dikloro kobalt 3. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.